Shalom, senang beribadah dengan saudara hari ini, baik saudara yang hadir di tempat ini maupun saudara yang mengikuti secara live streaming. Kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi dan minggu ini kita masuk di dalam pertanyaan yang ke-37. Seperti biasanya, saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan yang ke-37, apakah buah yang dihasilkan roh di dalam hidup kita? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Silakan duduk saudara. Saudara, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Roh Kudus itu menolong kita. Dan minggu ini kita akan bicara tentang buah apa yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Saudara, berbicara tentang buah, maka itu tidak bisa dihasilkan oleh mesin. Sebuah mesin itu hanya akan menghasilkan suatu produk atau barang dan tidak akan bisa menghasilkan buah. Dan buah itu selalu dihasilkan dari pohon yang hidup. Saudara, demikian juga manusia. Di luar Kristus, kita ini mati secara rohani dan tidak akan bisa kita itu bertumbuh, apalagi berbuah. Kita dibelenggu oleh hasrat kita yang selalu memimpin kita kepada dosa. Tetapi melalui karya Kristus, kita mengalami kebangkitan rohani sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah. Saudara, buah roh yang dihasilkan di dalam kita bukanlah 9 buah yang berbeda, tetapi satu buah tunggal yang diwujudkan di dalam 9 kualitas yang berbeda, tetapi tidak terpisahkan. Ke-9 karakter buah roh itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, karakter yang berhubungan dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Kedua, yang berhubungan dengan sesama, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Dan yang ketiga, berhubungan dengan diri kita sendiri, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya buah roh yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita itu terlihat nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Galatia 5 ayat 16 mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara, sebagai orang percaya yang telah dihidupkan oleh roh, seharusnya kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus. Sehingga keinginan daging tidak lagi memerintah atas hidup kita. Tetapi Kristuslah yang memerintah melalui rohnya yang ada di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengarahkan kita di dalam menghasilkan buah roh. Jadi saudara-saudara, rahasia hidup oleh roh adalah bukan dengan menekan hawa nafsu, tetapi dengan menemukan keindahan yang lebih besar dan lebih tinggi nilainya dari semua tawaran kenikmatan dosa oleh pimpinan roh. Saudara, kalau daging memiliki keinginan, maka Roh Kudus juga memiliki keinginan. Apa yang menjadi keinginan roh? Yaitu semua karunia dan pekerjaan Roh Kudus adalah untuk mengarahkan perhatian kita kepada kasih Kristus dan karya salibnya. Saudara, apa yang Yesus alami di salib? Di salib yang berharga, rela bayar harga supaya kita yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Yang kekal rela mati supaya kita yang semestinya dihukum mati menerima kehidupan kekal. Yesus menjalani salib dengan landasan kasih,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri penuh dengan damai dan sukacita. Demikian juga saudara, ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh, maka Roh itu yang akan mengingatkan kita akan keindahan dan kemuliaan dari apa yang telah Yesus lakukan. Sehingga kita dimampukan untuk melawan keinginan daging dan memancarkan buah Roh itu di dalam hidup kita yang akan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita semua untuk kita bertobat dan minta ampun karena kita masih sering hidup menurut keinginan daging daripada hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita tidak memancarkan buah Roh yang sudah ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau bertobat dan minta ampun Tuhan. Karena seringkali kami masih hidup di dalam keinginan daging kami sendiri. Kami tidak mau hidup di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu. Sehingga buah-buah Roh yang sudah Engkau anugerahkan dalam hidup kami tidak bisa terlihat secara nyata di dalam hidup kami. Kami juga seringkali berusaha untuk menampilkan buah Roh itu dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa supaya kami bisa melihat dan memandang karya Kristus, karya salib-Mu, karya penebusan-Mu, di mana Engkau sudah menjalani dengan landasan buah Roh ini. Sehingga Tuhan, ketika kami melihat karya salib-Mu, itu yang akan memampukan kami untuk kami bisa hidup di dalam pimpinan Roh-Mu, dan kami tidak hidup di dalam kedagingan kami. Sehingga buah Roh-Mu itu semakin nyata dalam hidup kami. Kami menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.